Selamat siang, selamat datang di Pasca IKJ Daring dalam program Bincang Seni yang dapat Anda simak melalui channel YouTube Pasca Sarjana IKJ dan FFTV IKJ. Perkenalkan, saya Nyaina Raseki, Direktur Sekolah Pasca Sarjana IKJ. Ruang Bincang Seni memperkenalkan kepada Anda proses berbagai penelitian penciptaan maupun pengkajian seni dari para alumni dan mahasiswa sekolah pasca sarjana IKJ. Pada bincang seni sebelumnya, kami sudah menghadirkan salah satu alumni peminatan penciptaan, yakni Fauziah Zizi Syahab, yang sudah membagikan pengalaman meneliti yang kemudian menjadi karya sebagai bagian dari tugas akhirnya. Nah, siang ini Ruang Bincang Seni menghadirkan Syahnas Marila Safitri MSN atau yang lebih dikenal dengan Syahnas Suhartono. Syahnas menyelesaikan MSN atau Master Seni di Pasca IKJ dengan peminatan pengkajian seni. Selamat siang Syahnas. Halo, selamat siang Mbak Ubit, apa kabar? Baik-baik, terima kasih ya sudah hadir di Bincang Seni Pasca IKJ. Terima kasih Nah, sudah mengundang. sudah lama juga kita tidak ketemu ya. Banget. Terakhir kita ketemu itu mungkin setelah Syahna selesai, lalu mungkin di sana sini kita ketemu, tapi ya sudah mengikuti Syahnas itu melalui medsos misalnya. Apa nih kegiatannya selama Saat ini? ini aku lagi sebenarnya lagi rempong gitu ya karena adaptasi sama hidup baruku, jadi seorang ibu. Jadi memang semuanya kayaknya berkutat di sekitar anakku ini gitu, jadi masih orbiting around dia. Tapi sudah kembali lagi presenting, sudah kembali lagi emceeing, jadi public speaker di beberapa tempat, nulis masih jalan, tapi memang sekarang lebih apa ya, semuanya lebih fleksibel karena kembali lagi karena masih menyusui, jadi ya itu prioritasnya masih dia dulu sampai nanti selesai menyusui. Ya. Jadi kegiatannya mesti di luar rumah atau sebagian besar di rumah? Gimana, Shanas? Saat ini sih aku senangnya masih ada beberapa kegiatan di luar rumah, meskipun memang itu juga dilakukan dengan apa ya, prosedur yang udah tertata gitu. Masih beberapa kali siaran di studio, tapi di studio juga sekarang dibatasi orangnya, terus ada SOP yang harus kita jalanin, dan memang timnya juga jadi lebih sedikit dan lebih kecil, dan lebih banyak juga hosting acara sekarang semuanya lewat Zoom meeting, lewat Instagram gitu. Jadi senang banget sih dengan dunia digital kayak gini. Meskipun kita sebenarnya social distancing gitu, tapi kita nggak tetap bisa terus-menerus ketemu sama orang, ngobrol sama orang, dan masih banyak kegiatan yang bisa dilakukan secara virtual. Iya. Adakah ada hal yang penting nggak yang mempengaruhi kegiatan setelah belajar di IKJ, di pasca IKJ? Oke. Dari dulu kan sebenarnya aku tuh agak-agak orang yang ngambil pekerjaan tuh di luar dari apa yang aku pelajari gitu. Tapi ternyata setelah aku melewati studi di IKJ, justru seperti kayak mengawinkan pekerjaanku dengan minat dan studi dan latar belakangku sebelumnya gitu. Jadi dulu kan aku tidak pernah mengira bahwa jurnalistik dan seni itu bisa bergabung gitu, karena aku memang latar belakangnya dulu DKV waktu S1, dan kemudian aku masuk ke jurnalistik dan bekerja sebagai TV journalist, jadi public speaker setelah itu. Tapi dulu tuh kayaknya dua dunia yang berbeda gitu. Tapi justru sejak masuk ke IKJ dan kemudian aku banyak menulis mengenai seni, dan kebetulan juga karena aku memilih pengkajian dan lebih fokus ke kritik seni, jadinya seperti pencerahan sih Mbak Ubit akhirnya gitu. Oh iya ya, ternyata dengan apa yang aku minati sebelumnya dan pekerjaan yang aku jalani sekarang, ternyata
ada silver liningnya dan ada oh iya ya gitu. Jadi ternyata apa yang aku jalanin tuh sebenarnya selama ini sesuai gitu, tapi aku aja nggak ngeh. Saya sudah kira-kira secara garis besar sudah paham apa yang dilakukan oleh Shahnaz, tapi ini teman-teman kita yang juga tertarik pada kajian seni ingin tahu nih apa yang dikerjakan oleh Shahnaz ketika belajar di IKJ. Nah, yang ingin saya tanyakan Shahnaz, mengapa kajian struktur penulisan kritik seni yang diminati oleh Shahnaz dan mengapa Dan Suwaryono? Waktu itu dapat kelasnya Pak Bambang Bujono. Ya. Pak Bambu tuh cerita waktu itu di situ bagaimana dia menjalani hari-harinya sebagai jurnalis seni, dan itu menarik banget waktu itu buat saya. Saya jujur pas masuk itu belum tahu sebenarnya mau bikin tesis seperti apa. Kan banyak kan orang yang sebenarnya udah masuk terus udah tahu gitu kan dia mau bikin penelitian tentang apa. Tapi aku tuh tipe yang waktu itu benar-benar kosong, bukan kosong sih, benar-benar tidak punya mau kemana gitu. Jadi aku mencoba untuk menyerap aja. Dan kebetulan pas denger Pak Bambu ngomong tentang kritik seni, itu sangat menarik buatku gitu. Dan kemudian ngobrol banyak dengan dia, oh ternyata memang ada sesuatu yang mungkin bisa dibilang berbeda gitu ya dari apa yang aku lihat di lapangan dan di media kebanyakan gitu. Jadi Pak Bambu waktu itu cerita mengenai bagaimana sulitnya untuk membuat sebuah kritik tentang satu eksibisi atau suatu atau seorang pelukis gitu. Dan harus ada argumentasi yang valid di belakangnya dengan teori yang mungkin bisa dibuktikan gitu. Sedangkan yang aku lihat adalah di kebanyakan media yang kita baca saat ini, kritik yang dikeluarkan itu lebih banyak sebenarnya fungsinya promosional, Mbak Ubed. Jadi kalau kita lihat di beberapa majalah membicarakan sebuah pameran seni gitu, yang mereka bicarakan adalah pameran ini terjadi begini gitu, tapi tidak ada argumentasi di belakangnya yang mungkin bisa menjadi mengisi kepala kita ketika kita mau lihat eksibisi itu gitu. Jadi biasanya kita hanya oke datang untuk melihat dan kemudian udah kelar gitu. Jadi aku merasa apa yang dibicarakan oleh Pak Bambu tuh menarik banget karena ini yang selama ini mungkin pengen aku omongin tapi belum bisa gitu. Jadi waktu itu itu adalah pintu masuknya. Waktu itu aku baru baca beberapa karena itu juga dikasih Pak Bambu, tapi abis itu kemudian wah menarik banget nih orang nih gitu. Karakternya kayaknya sangat menarik untuk dijadikan penelitian. Akhirnya ya itu mulai baca terus apa yang Pak Dan sudah tulis, dan dia menulis menjadi kritikus cukup lama, jadi aku mencoba mengambil 4 tulisannya dia untuk dijadikan bahan riset untuk tesisku. Iya. Gini, mungkin kembali ke Pak Dan Suwaryono. Itu kan periode bukan periode saat ini gitu. Kira-kira kenapa Shahnaz tertarik untuk menelisik justru periodenya Pak Dan? Yang menarik justru gini Mbak Ubed, ternyata yang kita nggak tahu di periode-periode lalu, lebih tepatnya kalau tidak salah itu sekitar tahun 70-an, setelah kemerdekaan lah, setelah kemerdekaan tahun 50, 60, 70 itu justru kritik seni itu cukup pedas gitu dan cukup bersaut-sautan dan industri kritik bisa dibilang gitu nggak ya? Jadi mereka tuh saling saut menyaut lewat sebuah tulisan, sebuah kritikan gitu. Dan aku tidak melihat itu terjadi saat ini kecuali kita melihat mungkin di tweet war gitu ya. Kalau tweet war juga masih ada sih, tapi kan tidak seperti tulisan Pak Dan Suwaryono gitu. Jadi
menarik banget di situ karena ada beberapa pelukis juga yang merasa karyanya dihina oleh dia gitu, dan ada beberapa penulis juga yang mencoba menentang apa yang dia omongin karena omongannya cukup pedas, dibalas dengan tulisan lagi gitu. Jadi di situ kan timbul suatu wacana yang bersaut-sautan dan malah membuat kalau menurutku sih malah membuat semuanya fenomena tentang karya seninya tuh malah jadi lebih menarik dibanding lukisannya itu sendiri gitu misalnya. Jadi ada kayak background story-nya yang kita bisa melihat, oh iya ya, di dalam satu konteks tertentu gitu. Dan itu menarik menurutku sih untuk memagari train of thoughts atau logika berpikirnya masyarakat yang melihat suatu karya seni. Iya, iya memang kalau kita baca kembali kritik seni di era-era itu, era Pak Dan terutama yang diteliti oleh Shahnaz, sebenarnya wacana kritik seni itu yang hidup. Ya tentu saja sekarang ada ya. Kan kritik seni sebetulnya yang menghidupkan seni itu sendiri, yang sebetulnya juga yang sekarang semakin kesini semakin seni itu semakin sedikit lah ya, minim ya kritik seni itu ya. Seperti yang sudah Shahnaz sampaikan tadi, bahwa justru di zamannya Pak Dan Suwaryono itu kritik seni itu sangat sangat hidup gitu. Nah ini yang menarik gini Shahnaz, ini kan penelitiannya tadi berdasarkan 4 artikel atau tulisan Pak Dan ya, begitu kan tadi ya kalau nggak salah ya. Apakah Shahnaz juga menemukan tulisan-tulisan Pak Dan Suwaryono atau membaca kembali tulisan-tulisannya Pak Dan yang lain, atau kritikus-kritikus seni yang lain pada masa itu? Ini sebagai bagian dari riset pustaka ya. Ini bukan ujian loh, Shahnaz. Ini kita ngobrol panjang ya, ngobrol relax. Itu tuh baca. Silakan, maaf. Jadi deg-degan, takut nanti dicabut gelar magister seninya. Enggak lah. Ini kan lebih tahu Pak Dan itu Shahnaz daripada saya. Ayo silakan ini. Oh, silakan. Jadi waktu aku riset itu sih memang cukup lama tuh bermain-main di sekitaran perpustakaan, apalagi perpustakaan IKJ karena Pak Dan juga salah satu tokoh IKJ. Terus aku tuh baca tuh banyak banget dari tulisannya S. Sujoyono lewat tulisan banyak orang lah, dan Pak Dan juga tulisannya hampir kubaca semuanya. Dan yang menarik sih memang gaya bahasanya pada zaman itu ya. Kok aku merasa orang-orang pada zaman itu tuh dari tulisan-tulisannya tuh jujur sekali dan pedas sekali gitu, dan itu jarang aku lihat di penulisan zaman sekarang mungkin yang tidak berbau politik ya. Mungkin kalau tulisan-tulisan berbau politik aku merasa masih cukup pedas gitu. Tapi tulisan seperti itu refreshing aja menurutku gitu Mbak, karena apa yang aku lihat di kebudayaan Indonesia, kritik Indonesia pada zaman itu sangat jujur dan kayak no hard feelings gitu loh antara penulis yang sana dan juga pelukis-pelukisnya, meskipun memang ada yang akhirnya agak dendam gitu ya dengan Pak dan yang aku baca juga, yang aku sempat baca bahwa dia sempat seperti tidak diundang ke beberapa eksibisi karena pada males kalau ditulis sama dia gitu, dikritik sama dia. Ya menarik sih, sebenarnya hal-hal seperti itu masih kita bisa lihat zaman sekarang gitu. Cuma kejujuran itu aku suka merasa mungkin yang sekarang tuh lebih banyak oportunisnya gitu kan. Jadi kita mencoba untuk sugar coating everything, dengan cara yang lebih sopan, dengan cara yang lebih
lebih manis gitu. Sedangkan yang zaman dulu nih nggak mikirin mau manis, mau pahit, pokoknya gue tulis begitu gitu. Dan itu yang waktu itu aku lihat, wah keren-keren banget sih sebenarnya penulis Indonesia pada zaman itu gitu. Dan bahkan gaya bahasa juga ya, gaya yes, bahasanya gaya ya. bahasanya juga. Meskipun memang ada beberapa mungkin kata-kata yang agak aku kurang mengerti gitu kan saat itu. Kapan dari bahasa Belanda juga masih banyak banget. Akhirnya ya gitu, bacanya semuanya dengan beberapa kamus gitu dan tulisannya masih Melayu sekali. Lucu aja sih membaca teks-teks dari zaman segitu dan mencoba untuk apa ya, kayak merasakan hidupnya para kritikus ini ketika di era itu gitu. Jadi refreshing banget buat aku saat itu, menyenangkan. Ya, sebenarnya ini kan ada aspek kesejarahan juga yang dilakukan oleh Syahnas ya pada saat penelitian. Nah, saya masih ingin tahu, atau ini supaya untuk teman-teman yang kawan-kawan yang mendengarkan nanti, kenapa 4 artikel yang dipilih? Apa dasar memilih 4 artikel itu, tulisan itu? Misalnya mungkin ada apa namanya, ada hal-hal tertentu yang menarik dari keempatnya? Karena 4 tulisan ini ditulis oleh Pak Dan itu di dalam periode yang berbeda-beda, dan pembahasan penelitianku lebih ke struktur penulisannya, dari gaya penulisan, ciri khas penulisan, ciri khas bahasa, ciri khas metode yang dia lakukan, dan keempat objeknya tuh juga berbeda. Jadi empat tulisan ini, 4 periode berbeda dengan 4 pelukis yang berbeda gitu. Jadi aku membahas mengenai Trubus, Sri Hadi, Rusli, dan Popo. Popo Iskandar itu yang ditulis oleh Pak Dan gitu. Dan kesimpulannya sih sebenarnya yang menarik adalah makin lama ya Mbak Ubit, temuan yang aku lihat dari penelitianku ini, makin lama tulisan yang ditulis oleh Pak Dan itu semakin singkat, semakin pendek. Dan apa namanya, pembahasan Pak Dan ini sebenarnya pas awal itu tidak sepenuhnya bersifat informatif gitu, tapi ada sisi egonya sedikit gitu, dan itu yang malah membuat tulisannya menurutku sih menjadi menarik gitu. Jadi ada karakter si penulis ini yang keluar di setiap penulisannya, itu yang akhirnya coba aku telusuri. Jadi kalau pada tulisan yang pertama yang aku analisa mengenai lukisannya Trubus, itu memang cukup panjang tulisannya, dan yang menarik juga saat itu Pak Dan tuh memakai teori kejiwaan untuk menjadi alat pembongkar karyanya Trubus gitu. Dan pada tulisan lain tuh Pak Dan masih terus menyinggung mengenai teori kejiwaan, tapi tidak menjadi acuan utama. Entah apakah saat itu memang itu yang menjadi mungkin menjadi interest-nya dia di saat dia menulis mengenai Trubus, tapi di 3 yang lain tuh tidak terlalu terbahas gitu. Jadi menarik ketika pas membaca begitu panjang, tapi itu melewati penulisan mengenai kritik seni, tapi dari teori kejiwaan, itu menarik. Terus, silakan Enggak, yang selanjutnya sebenarnya kan tadi Trubus, Sujoyono, Popo Iskandar, dan siapa satu lagi tadi? Rusli. Oh, Rusli, ya. Trubus, Sri Hadi, Rusli, dan Popo Iskandar. Oh ya, Sri Hadi ya, dan Popo Iskandar. Nah, kalau yang Rusli gimana, Syahnas? Atau yang lain, yang Syahnas, ya, saya cuma tertarik untuk mengetahui bagaimana Syahnas melihat dari keempat ini, temuan apa yang paling
yang paling menarik gitu dari keempat tulisan ini? Semakin lama, ya itu tadi aku bilang, semakin singkat, Mhm. tidak panjang lebar dan bertele-tele lagi. Ya, Kalau di yang, tunggu, aku lihat lagi. Jadi sebenarnya, penilaiannya tuh, kalau dari pembahasan aku dan dari penemuan aku dan pembahasan dengan Pak Bambu dan, Pak Sapardi waktu itu sebagai ya, dosen pembimbingku, ya. memang Pak Dan ini termasuk, orang yang menulis dan memberikan penilaian itu secara terburu-buru sebenarnya. Oh gitu. Tapi jadi dari awal tuh kita udah tahu, oh ya oke, menurut dia begini tuh udah dia jabarkan dulu di depan gitu. Dan, mmm, apa namanya, sebenarnya sih yang paling terlihat adalah bahasa yang digunakannya juga lambat laun tuh makin berbeda. Bahasa yang Ya, digunakan makin lama makin makin efektif gitu. Meskipun dia banyak juga masih tetap menggunakan teori kejiwaan, tapi, dia juga menyinggung beberapa teori seni, di beberapa tulisannya, dan bahasanya juga makin lama dari awal tuh sebenarnya dia mhm, lebih banyak menggunakan bahasa asing gitu, karena mungkin, iya, memang saat itu, masih masih banyak mengandung bahasa Jawa, bahasa Belanda gitu kan, Mbak Belanda, Ubid. iya, Jadi iya, makin lama makin, lebih banyak bahasa Indonesianya, tapi masih, ada istilah-istilah yang, apa ya, mungkin agak kebarat-baratan gitu. mmm, Ada beberapa juga, gaya bahasanya dia yang, sangat personal gitu dan, mhm, apa namanya, pemilihan kata yang sangat personal, jadi agak agak kurang informatif gitu. Jadi mungkin itu sebenarnya, apa yang kita dapati dari penelitian, dari 4 tulisan yang emang, aku pilih untuk menjadi bahan riset. iya. Nah, kalau kita ini nih, kalau teman-teman, kawan-kawan ingin Mhm, membaca tulisan-tulisannya Pak Dan itu, mungkin mhm. Shanas bisa memberitahu kami semua di mana kami bisa membacanya. Kumpulan tulisannya sayangnya belum 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 ada ya, yang ya ada beberapa Iya, terserak-serak, tapi yang tersebar. satu atau yang Dewan Kesenian itu ada nggak ya, yang ditulis oleh Pak Bambu? Eee, Coba mungkin Di Shanas yang DKJ. mau bagikan, jangan saya. Mbak Ubed, aku Silakan tapi Shanas. sebenarnya tuh lupa Mhm. yang di apa, Cikini tuh yang agak HB di luar Yasin, itu namanya apa ya tempatnya ya, yang di belakangnya, HB Yasin, planetarium itu, Mbak? HB Yasin. HB Ya, Yasin, ya. ya, itu Aku juga itu menghabiskan banyak waktu di situ. betul. Itu sumber terutama kalau untuk tulisan-tulisan penting ya yang menyangkut tidak hanya sastra tapi tulisan-tulisan seni, Mhm, itu ya sumbernya harus dari situ ya. Itu mhm, perpustakaan kita yang sangat berharga. Ya mhm, semoga masih betul, masih terpelihara. Berapa betul. lama berapa lama Shanas menghabiskan waktu di sana? Ini mesti dibagi nih bagi teman-teman yang sekarang sedang, apa namanya, meneliti. Di sana Di sana aku menghabiskan waktu tuh, wah panjang Mbak Ubed. Panjang, Setiap pasti, minggu kayaknya aku ya, ke sana, setiap minggu ke sana dan itu tuh seperti apa ya, aku bisa bilang kayak black hole ya, aku tiba-tiba ya, lupa waktu gitu karena ya, banyak ya, banget ya, yang dibaca, banyak banget yang harus ya, aku lihat di situ. ya, Terus ya. kadang-kadang ya udah lupa ngabarin orang-orang terdekat. Mmm, itu Rup kan sorry, sorry. penelitianku Mhm, sebenarnya, agak-agak aku kan agak-agak memakan waktu, semester tuh kayaknya ya. Nah, ya, kurang 3 sampai 6 bulan hampir setiap minggu aku pergi ke sana, dan mhm, juga ke beberapa perpustakaan lain, perpustakaannya IKJ juga selalu aku datengin, mhm, terus juga sempat ke nasional, ya, cari-cari tulisan-tulisan di sana, tapi paling sering sih memang ke HB HB Yasin. Yasin. Ya memang itu Dan di situ sudah kan boleh boleh minta fotokopi fotokopi juga, ya. mhm. Iya, betul. Nah ini yang penting sebenarnya.
Ya jadi sekarang kita sudah people. mengalami ya sama-sama bahwa ya keasyikan penelitian itu justru di studi itu justru di penelitiannya ya kan Prosesnya prosesnya ya. itu dan kayak, apa ya, mencoba untuk menyelami kehidupan yang bukan kehidupan asli kita gitu. Persis. Seperti terbawa terbawa mungkin kalau biar, relatable buat semuanya kayak lagi nonton Ya, drama Korea gitu ya, kalau ya, ya, lagi ya. seru-serunya mungkin kalian itu sampai lupa sama kehidupan nyata. Nah, waktu itu baca-baca semua teksnya tuh terbawa ke apa namanya, masa-masa lalu dan itu yang menyenangkan sih buat aku. Ya, oke. Saya ingin tahu ya, oke, ini kayaknya lancar-lancar penelitiannya tampaknya lancar-lancar saja. Tapi mungkin ada nggak kendala ketika meneliti itu apa kendala atau ketika meneliti atau ketika menuliskan di mana kendala yang paling yang paling yang paling uh, sulit ditemui oleh Shanas selama Susah studi. ya? Oh, nggak ada atau gimana? Lancar-lancar Yang saja atau yang gimana? kayaknya nggak mungkin ya Mbak Ubit lancar-lancar aja tuh. Ada kok rasa pengen nangisnya. Oh ada ya. Ada dong pastinya. Yang sulit adalah begitu banyak hal yang kita temui, dan bingung apa yang dipilih, apa yang diprioritaskan gitu. Kalau menurutku itu yang sulit dan untuk menjabarkan dalam logika berpikir Ya, itu juga cukup sulit karena harus satu persatu ya, kita jabarkan terlebih dahulu gitu, ya. baru bisa oke ya alurnya enak seperti ini gitu dan ya itu tadi simplifying atau menyederhanakan apa namanya cara berpikir kita yang bercabang-cabang ini itu sih yang cukup sulit dan aku merasa sangat terbantu waktu itu sama Pak Sapardi Djoko Damono karena Pak Sapardi yang memang mencoba untuk lebih simplifying apa yang aku sudah tuliskan gitu karena menurut dia awalnya penulisanmu tuh ya udah gitu kita udah tahu kamu mau ngomong apa tapi kamu tuh masih kemana-mana Ah, ya, kayaknya itu yang sulit gitu karena mungkin aku lebih sering ngomong orangnya daripada nulis gitu kan ya, jadi ngomong itu kan lebih mudah kan Mbak Ubit jadi ya, ngomong tuh kayak war gitu sedangkan ya. sedangkan kalau menulis harus lebih struktural dan Terstruktur itu yang ya, waktu itu ya, itu yang waktu itu menjadi kendala utamaku dan sempat mengobrak-abrik apa namanya tesis ini tuh cukup lama gitu sampai akhirnya Pak Sapardi yang menyarankan untuk udah sederhanakan aja, ya, bener-bener sederhana, ya, sehingga kamu ngomongnya nggak kemana-mana gitu ya, menurut dia. ya, ya, Ya itu sih. ya, ya memang kayak gini. Kalau saya tangkap ini hampir ya termasuk kita semua yang ketika meneliti itu kan kita mendapatkan banyak sekali data, Mhm ya kan? mhm mhm. Bagaimana kita menyeleksi data itu yang paling di Bener. awal-awal kan. Nah, ketika kita sudah menyeleksi pun bagaimana kita membuat satu bagaimana kita memperlakukan data kita ini apa yang harus kita lakukan. Pada umumnya yang saya yang saya temukan itu teman-teman mahasiswa itu di situ ya, termasuk kita sendiri ya ketika saya sendiri ketika meneliti itu overwhelmed gitu dengan data yang begitu Iya. banyak. Jadi memang pada satu Mhm titik kita harus bilang, oke, cukup, saya harus berhenti, saya tidak perlu data yang banyak lagi. Tentu Terlalu saja data banyak. itu perlu untuk Mhm penelitian selanjutnya misalnya. mhm. Nah, Betul betul. uh, pertanyaan yang penting ini sebetulnya, ya semua juga penting pertanyaannya buat Shanas tadi banyak sekali hal yang sudah dibagikan untuk kami semua. Sebetulnya ketika di awal tentu ada asumsi-asumsi. Apa sih temuan yang penting yang didapatkan dari penelitian ini? Tadi sudah disinggung, tapi saya kira ini perlu ditegaskan kembali. Apa ya yang
apa yang menurut Syahnas penting ini dalam studi yang sudah dilakukan oleh Syahnas? Oke. Sebenarnya aku mencoba melihat beberapa iniku lagi Ya, ya, silakan, yang nggak sudah apa-apa. aku baca. Ya. Nggak Jadi apa-apa, nggak apa-apa. sebenarnya gini, eh kalau dari apa yang aku temuin, sebenarnya aku bisa bilang kalau penulisan kritik seni yang ada di luar dari pemahaman promosional itu bisa menjadi pendidikan seni rupa yang baik untuk masyarakat gitu. Ya. Jadi dari tulisan seni yang mungkin bisa dibilang bergizi gitu ya, yang ada isinya di dalam situ, yang ada konteksnya di dalam situ, itu bisa memberikan struktur konteks berpikir buat masyarakat, sehingga kan sebenarnya zaman dulu tuh mungkin kalau aku sendiri pribadi suka bukan dicibir sih, dipandang sebelah mata oleh ibu dan bapakku karena aku lebih suka seni daripada hal-hal yang eksak gitu. Nah, sebenarnya kan ini tulisan kritik seni yang berkembang di masyarakat bisa memberikan pola berpikir dan pendidikan yang baik untuk masyarakat yang sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan dunia seni gitu. Jadi seperti memberikan pagar-pagar gitu loh, Mbak. Jadi bisa oke, kita ke arah sana gitu. Dan itu sih yang aku temui gitu. Jadi kalau misalnya fenomenanya saat ini yang cukup waktu itu aku dan Pak Bambu omongin cukup panjang, kalau melulu yang kita lihat di media hanya promosi saja, berarti masyarakat yang tidak suka tidak akan melihat gitu kan, dan yang suka pun melihat hanya dari sisi mungkin misalnya orang-orang kaya yang memang pengen investasi di dunia seni gitu, tapi tidak untuk masyarakat luas sehingga bisa memahami seni itu lebih kontekstual gitu. Jadi nggak hanya ya tahu kan Mbak Ubit, kadang-kadang kan orang gue datang ke eksibisi ini terus apaan sih, gue ngeliat cuman garis-garis kayak gitu doang gitu. Nah, sebenarnya kan lewat tulisan-tulisan seni kita bisa memberikan pendidikan yang baik seperti garis-garis itu ada maknanya loh gitu. Kalau misalnya kita tidak mendapatkan itu dari tulisan seni, kan mungkin orang yang bisa meninterpret itu hanya cuma garis doang gitu. Nah, itu sih. Terus karakter penulis juga sangat penting dalam penulisan kritik seni rupa, karena saat ini sedihnya yang aku dapat di lapangan, karena aku juga sempat studi ke beberapa media yang diturunkan untuk menjadi reporter, untuk menjadi jurnalis menulis mengenai seni itu lebih banyak anak-anak baru, anak-anak muda yang memang menulis hanya review gitu loh, Mbak. Jadi waktu aku juga tanya lebih jauh kepada para jurnalis yang turun, mereka lebih banyak tidak begitu mempunyai minat di dalam penulisan seni, dan lebih karena memang disuruh sama redaktur gitu. Jadi itu yang didapati bedanya yang dulu sama yang sekarang gitu. Dan yang seperti Pak Bambu tuh juga jarang gitu kan. Jadi itu mungkin orang penting itu. Bambang Bujono. Pak Bambang Bujono kan karakter yang yang perlu ada lagi gitu, Pak Bambang Bujono berikutnya gitu, dan gitu. Yang lain. Jadi yang bisa menjembatani apa yang mungkin si pelukis atau kurator ingin sampaikan tapi tidak tersampaikan kepada masyarakat gitu sih, Mbak. Ya, tapi saya kira kan juga Syahnas kan juga menulis ya. Apakah masih tertarik untuk menulis semacam tidak cuma jurnalisme seni tapi juga kritik seni? Nah, ini karena ini penting saya tanyakan ini.
Mbak Wit, sebenarnya sangat tertarik gitu Mbak. Tapi setelah kemarin riset-riset gitu dan kemudian menulis penelitian seperti ini, sekarang terbatas di medianya gitu. Karena kalau misalnya kita ngomongin mengenai media, saat ini mungkin tidak terlalu banyak yang mau memfasilitasi mengenai kritik yang seperti Pak Dan Suwaryono ini gitu. Tapi meskipun demikian, aku sih masih terus-menerus mempunyai harapan yang besar supaya dunia digital ini bisa membangkitkan kritik-kritik pedas seperti zaman dulu ini gitu. Meskipun mungkin kita tidak mau ada peperangan seperti zaman dulu yang peperangan lewat tulisan itu, cuma wacana seperti ini harus dikeluarkan karena bikin orang sebenarnya lebih mau datang ke sebuah pameran seni gitu, dan menurutku sih itu yang akan membuat ekosistemnya berjalan dengan baik. Jadi kritikus juga diperlukan dalam ekosistem seni Indonesia. Ya, memang penting pengkajian seni, dan kami sangat berharap Shahnaz bisa melanjutkannya. Di antara kesibukanmu yang luar biasa banyak itu, kegiatannya banyak, sambil mengurus bayi, ya kan, bayinya sudah 1,5 tahun ya? Iya Mbak, tapi mengurus sendiri makanya masih encok ya Mbak. Nah itu yang keren sebenarnya, ya kan? Saya cuma ingin menambahkan sedikit ya, memang selama ini kan kritik seni itu tidak dianggap atau belum, atau orang lupa bahwa ya kritik seni yang akan menghidupkan seni itu sendiri kan, dan bagaimana keilmuan seni itu tidak bisa berlanjut tanpa kritik seni. Itu salah satu yang kita pelajari ya ketika kita duduk ketika kita studi kajian seni maupun penciptaan seni. Perlu kita ingatkan juga bahwa di Pasca IKJ ada penciptaan seni dan peminatannya ada 2, penciptaan seni dan pengkajian seni. Nah, Shahnaz mengambil peminatan pengkajian seni. Nah, terima kasih banyak ya Shahnaz sudah membagi pengalamannya. Semoga bisa menginspirasi kawan-kawan lain yang sedang menulis, sedang meneliti, sedang menulis, atau mungkin juga tertarik, karena menurut saya tidak terlalu banyak yang tertarik untuk ya banyak orang yang senang atau tertarik sama seni, tapi untuk untuk lebih lanjut gitu mengkaji atau membuat sesuatu yang bisa disimpan sebagai pengetahuan baru tentunya, untuk melanjutkan pengetahuan yang sudah, misalnya yang dilakukan oleh Shahnaz, yaitu bagaimana pengetahuannya Pak Dan Suwaryono itu bisa diteruskan, gitu kan. Nah itu hanya ya memang Shahnaz sudah mudah-mudahan bisa menginspirasi kawan-kawan. Ya. Amin. Terima kasih banyak Mbak Wit udah ngobrol-ngobrol sama aku. Nah itu. Mudah-mudahan berguna bagi yang mau masuk ke pasca sarjana IKJ pastinya. Amin. Semoga. Ya. Setelah ini kira-kira ini pada kita sudah mau tutup, tadi saya kembali lagi. Setelah ini kira-kira Shahnaz akan menulis ulang tesisnya nggak? Ini terakhir nih pertanyaan saya. Setelah itu kita tutup. Aduh. Diterbitkan maksudnya, diterbitkan dong. Tertarik ya? Diterbitkan. Ya tentu harus di rewrite ya, harus ditulis ulang. Ya. Tertarik ya? Ya, tertarik sih pastinya Mbak. Ya, nanti kalau sudah mau diterbitkan undang kami ya. Oke Mbak. Siap. Baik, terima kasih Shahnaz. Thank you Mbak Wit. Baik, kawan-kawan, sampai berjumpa di acara Bincang Seni selanjutnya, dan jangan lupa pantau terus channel YouTube Sekolah Pasca Sarjana IKJ atau Pasca IKJ. Selamat siang.